Ya, halo, ketemu lagi bareng gue Boy. Kali ini seperti biasa gue akan membahas mengenai pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam yang sudah berlangsung malam tadi di pertandingan ketiga Piala AFF 2024. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia semalam kalah dengan skor tipis 1-0 dari Vietnam dengan gol yang dicetak di menit ke-77 oleh kapten tim Vietnam, yakni Nguyen Quang Hai, di mana memang pertandingan semalam ini sangat berjalan sedikit jomplang ya, di mana Timnas Indonesia ini dipaksa untuk bermain defensif. Walaupun ini juga kita wajarkan karena Timnas Indonesia menurunkan pemain-pemain muda di bawah usia 22 tahun. Nah, di sini yang mau gua highlight di mana pemilihan pemain dari Sintayong yang lagi-lagi melakukan rotasi terhadap pemain-pemain Timnas Indonesia di pertandingan sebelumnya, di mana kali ini Timnas Indonesia tidak diperkuat oleh Marcelino Ferdinand yang terkena kartu merah pada laga melawan Laos sebelumnya, di mana pada susunan pemain starting 11 ini ada juga beberapa pemain baru yang dikasih debut oleh Sintayong, di mana diantaranya adalah Rivaldo Pakpahan yang mengisi posisi pemain tengah bersama dengan Arkan Fikri. Lalu juga ada nama Michael Tata yang diplot sebagai wing kiri, dan juga ada nama Ahmad Maulana Syarif ya. Ini Ahmad Maulana Syarif ini gue kasih kredit juga, gue notice karena permainannya semalam ini cukup luar biasa, cukup baik dan cukup mobile. Dia terlihat tidak hanya di area depan, tapi dia juga mau turun ke belakang. Lalu juga dia bisa berkombinasi, bergerak di sisi kiri dan di sisi kanan. Ini Ahmad Maulana ini tampaknya ada di mana-mana ya semalam. Jadi menurut gua ratingnya cukup bagus dalam permainan semalam. Namun juga yang perlu dikasih kredit adalah permainan dari lini pertahanan yang cukup solid, di mana Sintayong kembali memasang trio back di belakang, yakni Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan juga Donitri Pamungkas, sama seperti permainan ataupun sama seperti di pertandingan melawan Myanmar kemarin. Trio back ini cukup solid, dibantu di kanan ada Nawi Mangkualam, lalu juga di sebelah kirinya itu ada Michael Tata ya, yang dikasih debut oleh Sintayong. Ini pertahanan di belakang cukup rapat, apalagi dia menurunkan juga ada Rivaldo Pakpahan sebagai defensive midfielder bersamaan dengan Arkan Fikri yang juga turun ke belakang. Ada Raihan Hanan yang mengisi posisi Marcelino Ferdinand di posisi nomor 10. Nah, ini membuat pertahanan kita cukup solid. Namun yang gue kritik di sini adalah karena terlalu turun ke dalam. Jadi ketika kita melakukan counter attack, serangan balik, ini lini tengah kita kurang bisa untuk mengcover dari lini depan. Jadi berapa kali kelihatan Hoki Caraka mendapatkan bola umpan terobosan sendiri, lalu juga ketika Raihan Hanan juga mendapatkan bola, ini seperti bingung karena tidak ada pemain lain yang ikut membantu penyerangan gitu, yang ikut turun membantu penyerangan. Jadi transisi dari bertahan ke menyerang ini yang masih kurang. Cuman dari keseluruhan laga semalam ya cukup impresif lah menurut gue, walaupun kita memang kalahnya pun tidak dengan skor yang telak. Itu kita kalahnya juga hanya dengan skor 1-0 ya, walaupun memang Vietnam seperti kita ketahui sangat berambisi untuk membalas kekalahan terhadap Timnas Indonesia. Dan ini adalah pertemuan yang keempat, di mana 3 pertemuan berturut-turut sebelumnya Vietnam selalu kalah dari Indonesia di ajang Piala Asia
mereka kalah 1-0 lewat gol dari penalti Asnawi ya pada ajang Piala Asia tahun lalu atau tahun ini saya agak lupa. Piala Asia tahun awal tahun ya kalau nggak salah. Lalu juga di 2 kali round kedua kualifikasi Piala Dunia juga Vietnam kalah home away, dimana ketika bermain di sini Vietnam kalah 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Dan ketika kita bertandang ke stadion Vietnam di Hanoi, kita juga bisa membawa pulang kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0 lewat gol dari Jay Zes lalu juga Ragnar Oratmangun ya. Nah, di sini yang gue lihat adalah Sintayong konsisten untuk melakukan rotasi dan memberikan debut kepada para pemain muda. Tercatat dari 26 pemain yang semestinya dia panggil ya, tapi karena 2 pemain yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner nggak bisa gabung sama timnas karena terkendala izin klub, jadi yang dibawa ke Piala AFF kali ini cuma 24 pemain. Dan gue lihat dari line up atau dari susunan squad timnas Indonesia di Piala AFF kali ini itu hanya 2 pemain yang belum diturunin sama Sintayong, yakni pemain pertama adalah Erlangga Stio yang seorang kiper yang berposisi sebagai penjaga gawang. Lalu yang kedua ada Sultan Zaki yang berposisi sebagai bek. Sementara itu hampir semuanya atau semua pemain selain kedua orang itu diberikan debut atau diberikan kesempatan bermain kepada Sintayong. Di laga lawan Myanmar ada sekitar 7 debutan yang diturunkan, diantaranya adalah Cahya Supriyadi, Kadek Arel, lalu juga ada Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, Zanadin Faris, lalu juga ada Arkan Kakak ya yang dimainkan pada saat itu. Lalu juga di babak kedua juga dimainkan ada Ronaldo Kuate, lalu juga ada Ronaldo Kuate, ada Robi Darwis, lalu juga ada Victor Detan. Jadi total kira-kira ada 9 pemain debutan yang bermain dari awal yang bermain di laga perdana lawan Myanmar. Lalu kemudian di laga kedua melawan Laos itu ada 3 pemain yang diberikan debut, yakni ada Raihan Hanan, lalu ada Kakang Rudianto, dan juga yang di pertama tadi ketinggalan ada Alfian Paniko. Lalu di pertandingan kedua ada Kakang Rudianto, lalu ada Raihan Hanan, dan yang ketiga itu kiper Dava Fasya juga turun di pertandingan lawan Laos, 3 debutan. Dan kemarin juga ada 3 debutan, yakni Michael Tata, Rivaldo Pakpahan, sama Ahmad Maulana Syarif. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Sintayong konsisten dengan ucapan di awal sebelum Piala AFF ini dimulai untuk memberikan jam terbang kepada para pemain kita. Karena memang kali ini di Piala AFF kali ini Sintayong tampaknya tidak menargetkan apapun selain hanya memberikan jam terbang, karena sekali lagi tim yang dibentuk di Piala AFF ini adalah kerangka buat nanti di ajang SEA Games 2025 mendatang ya. Jadi ini adalah kerangkanya. Nah, ini juga kita bisa melihat ada pemain-pemain yang mungkin bisa dijadikan rising star seperti itu di ajang SEA Games ataupun di ajang-ajang lain nantinya. Yakni yang gue notice di sini adalah Doni Tripamungkas, Victor Detan, dan juga kemarin yang terakhir adalah Ahmad Maulana Syarif. Ini gue kurang begitu tahu posisi aslinya Ahmad Maulana Syarif ini sebenarnya apa di klubnya. Cuman kalau gue lihat permainan dia itu sangat mobile, dia bisa defense-nya bagus, lalu juga dia sisi penyerangannya juga bagus, dia bisa nge-press, dan juga dia bisa melakukan umpan-umpan terobosan, kerjasama yang cukup baik ya di sini. Jadi gua rasa ya ini adalah ajang Piala AFF yang bisa menemukan bakat-bakat dari pemain-pemain muda. Jangan lupa seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalau di ajang Piala AFF ini juga kita menemukan nama-nama pemain muda berbakat yang sekarang jadi tulang punggung timnas Indonesia seperti Pratama Arhan dan juga Rizky Ridho. Jadi mungkin ke depannya siapa tahu pemain-pemain muda yang ada di Piala AFF kali ini
juga bisa menjadi tulang punggung timnas ke depannya. Dan itu juga dan hal ini membuat regenerasi timnas Indonesia terus berlanjut, seperti yang pernah dinotis oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bahwa timnas Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 150 pemain agar bisa bersaing di kancah internasional, baik untuk timnas senior, 150 itu maksudnya gabungan ya, baik untuk timnas senior, timnas U23, timnas U20, hingga timnas U17. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, di pertandingan selanjutnya melawan Filipina mendatang. Ciao.